Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Enas sekalian. Saat ini saya untuk tidak berlama-lama ya, saya sekarang berada di kantornya Bapak Kiai Haji Muhaimin, bahwa beliau ini baru datang dari Indonesia dan Malaysia lebih kurang seminggu yang lalu, tapi baru hari ini muncul di Masjid Ammar Wancai, begitu ya Pak Ustadz ya? Iya. Karena selama seminggu di karantina. Betul. Ya, ini atas permintaan teman-teman juga dari majelis-majelis pinggiran supaya Pak Kiai Haji Muhaimin yang kita hormati bisa mengasihkan talmid ya, tausiah 5 menit. Ya, silakan Pak Kiai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Amin. Terima kasih diucapkan pada Pak Nasir, Ahmad Nasir, yang telah memberikan kesempatan 5 menit katanya Pak ya. Talmid. Iya, Tausiah 2 menit. Iya, 5 menitan ya. Jadi para pemirsa sekalian, kita bersyukur pada Allah bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah puasa pada tahun ini, dan bulan Ramadan tidak lama lagi akan meninggalkan kita ya. Dan kitanya diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghidupkan, mengaktifkan ibadah-ibadah, terutama sekali di akhir Ramadan ini ya. Jadi masih seminggu lagi kita berpuasa insya Allah, dan saya ingin mengajak pada para pemirsa sekalian untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar yang dikatakan dalam beberapa hadis sahih itu didapatkan pada malam-malam ganjil ya. Maka saya ingin menyarankan pada diri saya dan juga para pemirsa sekalian untuk segera memburu Lailatul Qadar itu. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan ini yang masih tinggal seminggu lagi, supaya kita mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar itu, yang nilainya kalau kita dapatkan pada satu malam itu khairun min alfi syahrin ya. Lebih baik daripada 1000 bulan ya, yang kalau dibagi itu menjadi sekitar amin ya rabbal alamin, sekitar 83 tahun poin 3 bulan seperti itu. Nah, jadi saya ingin menyarankan pada diri saya dan juga para pemirsa sekalian untuk memburu Lailatul Qadar itu bukan sekedar kita burunya itu di waktu malam, tidak. Tapi seharusnya harus dilakukan sejak awal kita bangun ya. Jadi dalam 24 jam itu kita harus senantiasa dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di pagi hari ya, di siang hari, di sore hari, ataupun di malam hari. Oleh sebab itu saya ingin memberikan beberapa poin bagaimana supaya waktu yang kita miliki tinggal 1 minggu ini ya akan dapat terisi dengan ibadah-ibadah yang maksimum, dan sekaligus insya Allah akan membawa kita kepada pemburuan atau mendapatkan malam yang mulia yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Yang pertama, alat buru kita memburu Lailatul Qadar itu adalah ketika kita bangun tidur ya, para pemirsa sekalian, pagi tentunya ya, upayakan setelah kita bangun itu langsung pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Tolong upayakan ya. Karena kalau kita mau sahur tanpa wudu, itu amat mudah sekali setan itu mengganggu kita ya. Tapi dengan adanya berwudu ini insya Allah bisikan-bisikan setan ya, jeratan-jeratan setan itu akan terlepas ya. Apalagi kalau kita misalnya bangun jam 4 ya Pak Haji Nasir ya, kita bangun jam 4 kemudian kita langsung makan misalnya, wah ini gangguannya banyak, ini setannya sangat mudah Pak Nasir ya, amat mudah untuk mengganggu kita, membisiki kita ya, yang biasanya setelah makan itu langsung dibisiki supaya cepat tidur lagi, padahal subuh tinggal beberapa menit lagi. Nah ya, jadi
setelah bangun tidur itu akan menghindari dari jeratan bisikan setan yang amat luar biasa tajamnya. Ya. Jadi upayakan berwudu, ya. Saya yakin sekali sengantuk apapun kalau kita berwudu, ya, maka insya Allah setannya akan hilang, akan lari, dan kita akan menjadi segar untuk melakukan sesuatu. Nah, setelah itu jangan masak dulu kalau ada waktu, ya. Upayakan kita setelah wudu, ya, sholat minimum 2 rakaat, ya. Karena dengan melakukan 2 rakaat ini ada jaminan dari Nabi SAW akan mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun yang melakukan qiyamul lail Lailatul Qadar, ya, 2 rakaat saja misalnya, itu akan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nilainya nilai Lailatul Qadar dengan 2 rakaat. Jadi jangan ditinggalkan, ya. Setelah kita berwudu, jangan langsung kita nubruk makanan ataupun masak dulu. Upayakan kalau ada waktu, ya, 2 rakaat, ya, 2 rakaat paling 3 menit, ya, Pak Ahmad, ya, Pak Ahmad. 2 menit, 3 menit, 4 menit paling lama, ya. Itu enak sekali insya Allah, ya. Jadi ketika itu koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala akan terasa dekat, dan kehidupan ini akan menjadi seperti milik kita, ya. Terasa lapang dunia ini. Nah, setelah itu, setelah sholat, ya, 2 rakaat. Kalau kita belum witir, upayakan ditutup dengan sholat witir. Ya. Kalaupun kita sudah witir, misalnya setelah tarawih, kita dianjurkan lagi masih untuk melakukan qiyamul lail 2 rakaat ataupun lebih. Ya. Jadi itu. Setelah sholat sunnah atau sholat tahajud 2 rakaat itu, ya. Kemudian seperti biasa kita bersantap sahur. Upayakan, ya, para pemirsa sekalian, jangan menyepelekan sahur ini, ya, karena ditegaskan oleh Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah olehmu, karena dengan sahur itu akan banyak keberkahan-keberkahan yang diberikan kepada orang itu, ya. Jadi upayakan, di samping Allah dan malaikat akan memberikan sholawat kepada orang yang melakukan sahur, ya, maka di samping itu keberkahan yang lain akan banyak sekali yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa di antara keberkahan kita melakukan sahur, ya? Keberkahan salah satunya adalah kita masih diberikan energi dan tenaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ada orang yang kadang-kadang malas sahur ataupun lupa sahur, ya, ketiduran. Ketika dia bangun, kebanyakan dia menyesal, Pak Haji. Menggerutu, ya Allah, dengan muka yang asem, ya, mulutnya menggerutu, ya. Dia tidak melakukan sahur itu, ya, apalagi perutnya ketika itu keroncongan, ya. Maka pada hari itu dia akan sudah dalam pikirannya menghadapi kesulitan-kesulitan, ya, lapar, haus, dan lain sebagainya. Maka dengan adanya sahur ini, ya, walaupun kata Nabi, ya, hanya cuma seteguk air dan 1 biji kurma lah kalau di Arab, ya. Kalau di Hongkong ya mungkin apel, mangga, apalagi semangka 1 biji, ya, itu kenyang banget itu, ya. Itu jadi keberkahannya akan memberikan energi tenaga yang luar biasa pada hari itu dan sore hari itu. Sebagai seorang muslim yang berpuasa, kita jangan memperlihatkan ketika kita sedang berpuasa itu dalam kondisi yang lemah, ya. Jangan diperlihatkan, apalagi sekeliling di tengah-tengah kita ini adalah kebanyakannya non muslim, ya. Jadi upayakan kita bersahur, ya, supaya tenaga kita maksimum dan dilihat orang itu cergas, nggak males, nggak loyo, ya, Pak Haji, ya. Nah, ini keberkahannya, ya. Kalau orang itu memperhatikan kita, ya, non muslim katakanlah, ya, kita bersahur, kemudian tenaganya malah kita lebih aktif, lebih giat, lebih kuat, mereka akan merasa salut gitu. Orang ini kok dari mulai jam sekian sampai jam sekian, berapa puluh jam ini kok nggak capek gitu loh, nggak letih, malah tambah cerdas, ya. Nah, jadi ini satu syiar yang siapa tahu, ya, dengan jalan itu dia akan mempelajari Islam, ya,
mempelajari puasa, dan dengan puasanya itu ya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Jadi begitu. Ya, Jangan demikianlah lupa. tadi sobat yang sekalian dari Pak Kiai Haji Muhaimin yang baru saja datang dari Malaysia ya, Pak. Betul. Ahlan wa sahlan ya, kami sangat rindu sama Pak Ahlan Kiai. wa marhaban. Semoga Kemudian, kita ya, selalu ya, silakan. ya, sobat yang sekalian, alhamdulillah kita masih bisa ketemu dengan Pak Kiai Muhaimin. Maaf, saya sangat terharu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi Pak Kiai mau disampaikan? Iya, ingin mengumumkan pada teman-teman yang mempunyai kesempatan waktu, kalau ada waktu setiap malam kita ada taraweh ya untuk warga negara Indonesia di Lantai 6. di lantai 6 ya, Ya. Masjid Wancai. Silahkan yang mau mengikuti sholat taraweh ya di setiap malam sampai akhir insya Allah. Saya kira itu saja Pak Haji. Ya, demikianlah tadi sobat yang sekalian, kita ucapkan banyak terima kasih pada Pak Kiai Haji Muhaimin yang hari ini telah berada di kantornya dan kami saat ini sedang berada di kantornya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.